Assalamualaikum Sobat, jumpa kembali dengan Breadware Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan tabel, penggunaan tab desain, dan tab layout pada aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word. Sebelumnya, boleh dong meminta dukungan dengan klik like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Baiklah, kita mulai. Untuk membuka aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word, caranya dapat dengan mencarinya di Start menu Windows, lalu klik Microsoft Word, atau dengan klik 2 kali shortcut di desktop. Muncul Microsoft Word. Untuk membuat tabel, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, klik Insert, kemudian sorot menggunakan mouse jumlah kolom dan baris sesuai kebutuhan. Di sini, saya membuat 3 kolom dan 5 baris. Cara kedua, pilih menu Insert, kemudian tentukan jumlah kolom dan baris, lalu klik OK. Cara ketiga, menggunakan mouse dengan Draw Table. Drag mouse dengan membentuk menyesuaikan lebar kolom dan tinggi baris. Untuk menghapus tabel, bisa dengan menyeleksi tabel dengan mengarahkan kursor di kiri atas tabel. Kemudian, klik kanan Delete Table. Tabel yang dibuat dengan Draw Table terhapus. Saat kursor diarahkan di luar tabel, tab hanya sampai View. Namun, jika diarahkan ke dalam tabel, terdapat tambahan tab yaitu Desain dan Layout. Arahkan kursor di dalam tabel, kemudian pilih Layout. Pilih Delete dan klik Delete Table, sehingga tabel kedua terhapus dan tersisa hanya satu tabel. Select atau menyeleksi tabel. Terdapat 4 seleksi, yaitu seleksi sel, seleksi kolom, seleksi baris, dan seleksi tabel. Seleksi ini dapat dilakukan pula dengan menggunakan mouse, dengan mengarahkan kursor di sebelah kiri bawah sel untuk seleksi sel. Mengarahkan kursor ke atas tabel sehingga kursor menjadi panah bawah hitam untuk menyeleksi kolom. Mengarahkan ke kiri tabel sehingga kursor menjadi panah putih untuk seleksi baris, dan mengarahkan ke sudut kiri atas tabel sehingga kursor menjadi putih dengan panah kecil hitam ke 4 arah untuk menyeleksi tabel. Delete. Untuk menghapus tabel, terdapat dalam tab Layout, Delete. Delete sel, delete kolom, delete baris, dan delete tabel. Di sini, saya tuliskan nama di kolom kedua baris pertama dan nomor di kolom pertama baris kedua. Saya akan hapus sel. Arahkan kursor di sel awal, lalu pilih Delete Cell, Shift, Cell, Left. Nama pada kolom kedua bergeser ke kiri dan menghilangkan sel yang ada di paling kanan. Saya pilih Undo untuk mengembalikan ke semula. Berikutnya, dengan cara yang sama, saya pilih Shift, Cell, Up. Nomor berpindah dari baris kedua ke baris pertama tanpa menghilangkan sel di paling bawah. Delete Column, menghapus kolom pada posisi kursor yang sedang aktif. Delete Row, menghapus baris pada posisi kursor yang sedang aktif. Dan Delete Table untuk menghapus semua tabel.
Saya buat lagi tabel dengan 2 kolom dan 4 baris. Ketikkan nama di sel paling awal. Pada tab layout, klik Insert Above. Menyisipkan satu baris di atas posisi kursor atau tulisan nama. Saya tempatkan kursor di tulisan nama, lalu klik Insert Below. Menyisipkan satu baris di bawah posisi kursor atau tulisan nama. Kemudian, Insert Left. Menyisipkan satu kolom di sebelah kiri posisi kursor. Terakhir, Insert Right. Menyisipkan satu kolom di sebelah kanan posisi kursor atau tulisan nama. Merge Cell. Menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu. Sebagai contoh, saya seleksi dua kolom di atas tulisan nama, kemudian klik Merge Cell. Berikutnya, saya seleksi dua baris di sebelah kanan tulisan nama, pilih Merge Cell. Dua sel yang terseleksi menjadi satu sel. Split Cell. Saya sorot 4 baris pada kolom ketiga, lalu pilih Split Cell. Isi jumlah kolom menjadi 3. Kolom terbelah menjadi 3 kolom. Split table untuk membelah dua tabel menjadi 2 bagian. Berikutnya, cell size atau ukuran sel. Height untuk mempertinggi atau memperendah baris. Sedangkan width untuk memperlebar atau mempersempit kolom. Cara lain dapat dilakukan dengan mengarahkan kursor di antara kolom pada penggaris atau move table, kolom, lalu geser ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dengan tinggi baris. Dapat dilakukan mouse dengan mengarahkan ke garis di antara baris, lalu geser ke atas atau ke bawah. Apabila kursor diarahkan pada garis di antara kolom, kolom akan memperlebar atau mempersempit. Namun, kolom sebelah kanan akan berpengaruh. Berbeda dengan perintah move table kolom. Tabel ini saya edit dengan menuliskan nomor, kemudian persempit kolom dengan kolom width, dan ketikkan nama. Arahkan kursor ke tulisan nomor, klik center secara vertikal dan horizontal. Begitu juga dengan nama, klik center. Atau lebih cepatnya, seleksi sel yang akan ditempatkan tulisannya di tengah secara vertikal dan horizontal. Lalu klik center. Text direction untuk mengatur arah horizontal atau vertikal dari teks yang diketik. Hapus tabel di atas. Hapus pula baris pada tabel. Dapat menggunakan menu pada tab layout atau dengan klik kanan dengan menyeleksi baris kemudian pilih delete row. Apabila tidak diseleksi terlebih dahulu, saat diklik kanan untuk memunculkan menu, tidak terdapat pilihan delete. Jadi, seleksi baris lebih dulu, lalu klik kanan dan delete row untuk menghapus baris. Ketikkan nomor dan nama. Ketik juga S, I, dan A. Kemudian keterangan. Seleksi ketiga kolom di atas, S, I, dan A. Pilih Merge Cell. Begitu pula dengan dua baris pada kata keterangan. Seleksi kedua baris dan pilih Merge Cell. Berikutnya, dua baris nomor dan nama seleksi kemudian digabungkan dengan Merge Cell. Tambahkan 3 baris di bawah posisi kursor. Seleksi Fill Table, lalu klik Center. Ketikkan nomor 1 sampai dengan 5. Berikan nama secara acak atau tidak berurutan secara alfabetis. Seleksi nomor dan berikan perintah Center secara horizontal
dan vertikal atau menu center yang terdapat pada tab Home. Untuk mengurutkan nama berdasarkan alfabet, tidak bisa dilakukan jika di dalam tabel terdapat baris atau kolom yang diberikan perintah merge cell. Oleh karena itu, hilangkan perintah merge cell bisa dengan draw table. Pindahkan nomor dan nama dengan menyeleksinya dan geser. Pilih split table. Lalu berikan perintah sort untuk mengurutkan nama pada tabel di Microsoft Word. Sekarang, nama sudah berurutan berdasarkan alfabet. Hapus nomor dan tik ulang. Tempatkan kursor di antara dua tabel. Tekan delete pada keyboard. Seleksi nomor, nama, dan keterangan untuk diberikan perintah merge cell atau menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Terakhir, seleksi fill dengan mengarahkan kursor di luar tabel. Klik sekali dan tambahkan seleksi dengan menahan Shift pada keyboard dan tekan panah kanan sehingga terseleksi semua. Berikan shading yang terdapat pada tab Design, sehingga fill yang berisi nomor, nama, alasan, dan keterangan berwarna latar biru. Demikian video mengenai pembuatan dan penyutingan tabel yang terdapat pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Salam.